Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Sobat sekalian, masih bersama Suyud Kodratmanto dalam akun Market Konsep. Sobat sekalian, di dalam video sebelumnya setelah saya uraikan tentang 5 dasar market konsep. Yang pertama adalah bacalah. Read and read for your success. Dan yang kedua adalah do not be a regular. Jangan menjadi orang yang standar atau kebanyakan. Konsep ketiga, please booster your life system. Booster dirimu, belajar, isi. Dan yang keempat, don't worry to your step. Don't worry to step. Jangan takut untuk melangkah. Dan kelima, action, bergerak, move on. Baiklah sobat sekalian, sebetulnya 5 langkah konsep dasar dari market konsep tadi telah saya tulis semua di LinkedIn, sehingga kalau sobat sekalian telah menjadi anggota LinkedIn tinggal mengklik akun saya dan membacanya. Dan tentu saja di situ juga saya kasih tentang market konsep yang advance, di mana adalah penjabaran atau tambahan atau plus lah dari market konsep dasar ini. Baiklah, untuk video kali ini akan saya kupas konsep yang pertama. Bacalah. Read and read for your success. Sobat sekalian, jujur saja sebetulnya bacalah. Ini saya sangat terinspirasi oleh surat pertama atau wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq. Bacalah. Tetapi sobat sekalian, saya tidak akan mengupas secara agama lebih dalam karena bukan hak saya. Jadi bacalah ini sebetulnya bisa diterapkan di semua bidang, semua lini kehidupan. Itulah hebatnya, bacalah. Apakah digunakan dalam rumah tangga, pekerjaan, organisasi, mengelola negara, untuk maling, perampokan, pembunuhan, semua bisa. Luar biasa sobat sekalian. Tetapi tentu saja kita akan gunakan hal-hal yang untuk kebaikan sobat sekalian. Sobat sekalian, bacalah. Sebetulnya tidak berarti hanya membaca, baca. Tetapi baca dan pahamilah. Baca dan analisalah. Baca dan renungkanlah apa maknanya. Sehingga kamu bisa mempunyai sikap. Sehingga kamu bisa mempunyai langkah. Baiklah sobat sekalian. Saya akan ceritakan tentang konsep bacalah. Di dalam intinya yang saya alami sendiri. Jadi pada saat saya bekerja diterima bekerja di perusahaan asing, perusahaan Jerman. Kebetulan perusahaan ini bergerak di bidang peralatan peternakan modern. Tetapi karena di Indonesia nggak ada babi dan sebagainya, jarang, maka yang saya jual banyak ke poultry equipment. Jadi peralatan ayam modern. Tentu saja di sini sangat berkaitan erat dengan teknik. Jadi langkah saya apa, sobat sekalian? Pada saat saya diterima, saya membaca siapa sebetulnya perusahaan saya ini. Oh, ini dimiliki oleh perusahaan Jerman. Oh, dia paling tidak 3 besar
atau paling besar di dunia untuk bidang ini. Ya, luar biasa. Kemudian yang kedua, setelah itu kamu bekerja dengan siapa di Indonesia ini? Siapa bosmu? Analisalah. Kemudian siapa bawahanmu kalau ada? Dan saya waktu itu masih sendiri. Ada satu teman, yang satu kolega. Dan bacalah kolegamu. Kayak apa dia itu, bacalah. Kemudian setelah terbentuk suatu organisasi, bacalah teman-temanmu sekantor atau kolega-kolegamu yang ada di situ. Bacalah semuanya, bacalah semuanya. Dan kemudian karena saya diterima di pemasaran, bacalah produknya apa sebetulnya. Oh, produknya ayam, semua dibaca. Oh, produknya tentang close house. Apa close house itu? Bacalah dan galilah. Kemudian setelah di pasar, saya harus jual ke siapa? Bacalah customernya. Kemudian siapa pesaingnya? Bacalah. Kemudian bagaimana saya bisa menjual tadi? Siapa relasi-relasi yang saya hubungi? Semua saya baca. Jadi, sobat sekalian, bayangkan saya seorang dokter hewan yang tidak pernah paham tentang teknik. Sekarang harus membaca dan mengerti tentang teknik. Paling tidak secara general. Maka pada saat saya ke lapangan dan customer tanya, "Pak, ini berapa fas listriknya?" Waduh, fas apa ini? Jadi satu fas atau 3 fas? Tentu ini satu PR. Ini satu pak. Ini adalah yang saya baca. Saya tidak menguasai listrik, maka saya akan belajar tentang listrik. Begitu saya belajar listrik, keliling lagi, yang ditanya adalah, "Pak, ini gedungnya pakai WF berapa?" Atau tiang. Wah, ini harus belajar lagi. Ini membaca lagi. Apa sih sebetulnya konstruksi atau building itu? Itu tadi. Jadi kita membaca. Kemudian setelah membaca semua dan sebagainya, begitu bagaimana cara ngitung ventilasinya, Pak? Wah, kebetulan ada training. Ya, kita perdalami training tadi. Kemudian yang paling penting, bagaimana saya bisa masuk pasar? Sobat sekalian, ternyata semua makhluk hidup adalah energi. Kita harus berpikir, siapa yang kira-kira yang bisa memberikan link yang luas terhadap pasar saya? Yaitu kolega-kolega saya, teman-teman pemasaran, yang kira-kira jualannya di customer yang sama, yang mempunyai hubungan dengan ayam. Tuh. Maka saya tidak pernah pandang bulu, dan lama-lama juga terkenal karena saya selalu memberikan respon yang baik terhadap semua salesman. Intinya menjalin silaturahmi yang baik terhadap semua orang yang berkaitan dengan bisnis ini. Sehingga ya tanpa saya minta, seolah-olah suatu keajaiban datang pada saya. Oh, saya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Dan karena waktu itu juga intinya masih jarang yang bikin alat-alat. Sebetulnya kalau saya cukup menguasai, wah ini bisnis yang luar biasa ini. Tapi untuk yang membeli peralatan modern karena harganya mahal juga intinya nggak terlalu banyak. Tetapi pasar itu bisa terbentuk dari link-link tadi. Kita baca link-link tadi. Kemudian siapa kompetitornya? Kebetulan kompetitor juga masih jarang. Adapun yang impor. Dan sekarang persaingan sudah cukup banyak. Tapi karena saya sudah cukup senior dan mungkin cukup famous di lapangan. Kemudian dengan membaca tadi,
oh ini kompetitornya tidak ada dan sebagainya. Kemudian kita bisa mengambil sikap. Dan tentu saja dengan membaca yang sempurna segala sesuatunya, semua akan menerima kita. Tentu saja eh, jangan pernah putus untuk membaca dan menganalisa, karena ini sangat penting untuk kesuksesan kita. Demikian, sebelum saya tutup, pesan terakhir di dalam video ini adalah bacalah, analisalah, renungkanlah sehingga kamu bisa menentukan sikap dan langkah untuk kesuksesanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.